seharusnya tata tertib itu fleksibel saja, tidak perlu terlalu rigid mengatur. Dulu waktu saya periode lalu saya juga tanggal ini dong, dulu tanggal ini. Kalau begitu mau rapat paripurna, ya kan dulu rapat paripurna ketua. Hampir setiap saat kita ada order untuk mempercepat perjalanan dinas, untuk menunda sedikit, untuk memajukan dan seterusnya. Itu yang dimaksud barangkali tadi rekan kita Pak dan Bang Tasik dari Perjuangan. Saya kira ya itu inti dari kedatangan kita di Kabupaten Majo, dan selebihnya kami serahkan kepada Bapak Wakil Ketua untuk memberikan masukan-masukan sebagai sharing pendapat kepada kita. Silakan. Nanti satu Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Majo. Yang pertama, kami sangat apresiasi karena Wajo dipilih oleh teman-teman Bamus DPRD Provinsi Selatan sebagai daerah kunjungan dari tim 1. Ya. Banyak hal yang perlu kami pertanyakan, bukan Bapak yang bertanya kepada kami. Ya. Sangat tidak tepat rasanya kalau Bapak mau ngambil pengalaman-pengalaman yang tentu saja teman-teman di DPRD Provinsi Selatan jauh lebih banyak pengalamannya tentang fungsi Dewan, terutama di Bamus ini, AKD yang ada di Bamus, AKD yang DPRD tentang Badan Musyawarah ini. Saya apresiasi karena ada 2 anak saya yang hadir di sini. Yang pertama itu tadi yang Putra Mahkota di Pangkep. Waktu periode pertama itu saya termasuk tim suksesnya Pak di Pangkep. Saya ini juga berasal dari birokrat Pak, pernah Kepala Dinas Pendidikan di Pangkep, dan baru kemarin ini pensiun kembali ke sini. Ya. Jadi beliau ini saya punya andil Pak untuk angkat pada periode pertama. Cuma sampai sekarang belum pernah ditraktir makanan. Yang kedua ini juga anak saya yang satu, yang ditempati tadi Pak, rumahnya barangkali ya. Desi Sutomo. Ya. Betul anak saya karena saya dari kecil. Bahkan tahun berapa itu saya bawa dia ke Jakarta. Baru ketemu nih Pak setelah dia SMP. Di SMP saya bawa ke Jakarta dalam kegiatan apa dulu sih? Jambore Nasional. Kelas 3 SMP Pak. Saya bawa ke sana baru ketemu lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya sudah besar nih Pak. Ya. Waktu dulu saya bawa ke Cibubur saya masih bisa gendong-gendong dia. Sekarang marah orang masih gendong. Itu yang pertama Pak, bahwa pertanyaan kami Pak dan Tasik bahwa gembira sekali kami Bapak berikan gambaran bahwa di Bamus Provinsi Selatan itu terdiri dari kelompok kerja 1 dan kelompok kerja 2. Dan kita pahami bersama bahwa PP 1218 kan ex officio itu, ex officio ketua Bamus. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa dasarnya sehingga bisa kita bentuk Pojja seperti itu? Apa Bapak masukkan, teman-teman yang masukkan di Tatib atau bagaimana? Kalau masukkan di Tatib juga tentu ada dasar hukumnya bisa masuk di Tatib atau termasuk kota lokal sehingga masuk di situ Pak. Iya, di Tatib kita ini. Karena apa fungsinya nanti? Kami mau tahu bagaimana fungsi kelompok kerja ini, kelompok kerja 1 dan kelompok kerja 2 dengan ketua DPRD selaku ex officio sebagai ketua. Bagaimana mengorganisir kerja ini? Apakah dia tetap di selaku ketua Bamus, ketua DPRD, pimpinan DPRD sebagai ketua Bamus? Ya. Yang kedua, bahwa forum fraksi ini Pak, forum fraksi Pak, dan kita tahu bahwa di dalam Permenkan rujukan kami Pak untuk bikin tatib itu di PP 1218. Ya. Bahwa di situ jelas-jelas dikatakan forum berdasarkan jumlah anggota. Ya. Kok dimasukkan di dalam tatib kita, tatib provinsi itu bahwa forumnya forum
saksi, Pak. Ya, bagus sekali itu, Pak, karena kami rasakan sangat susah sekali itu quorum. Ya. Sangat susah sekali quorum kalau memang barangkali kami agak terlambat ini, tapi kita masih ada kan ke depan peluang untuk kita perbaiki nanti, misalnya Pak, Bapak gunakan hal-hal yang seperti itu. Memang juga saya mendengar bahwa di DPRD provinsi Banggarnya juga ada ini kelompok kerja, Pak. Ada kelompok kerja. Ya. Sehingga bukan, padahal di PP 1214 kan tidak ada. SOBISU juga. Ya. Bisa seperti itu. Atau memang Bapak teman-teman di DPR tidak menggunakan PP 1214? Masih ada itu juga ya? Tidak juga. Karena saya lihat di tadi pembagian komisi juga di DPRD masih menggunakan angka apa ya? Huruf. Komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Ya. Kami di sini menggunakan itu tadi. Sekalipun di dalam undang-undang dan dalam PP tidak diatur seperti itu saja. Tapi hampir seluruhnya di Sultan kita masih menggunakan komisi 1, komisi 2, kecuali ya Bapak kita yang ada di provinsi DPRD 1 menggunakan huruf. Ya itu barangkali Pak bagian-bagian yang perlu kami mau tahu. Sekali lagi kami terlalu besar kepala Pak kalau dikatakan ini mau lihat apa yang perlu kita ambil di Wajo. Kayaknya tidak ada yang bisa diambil di Wajo Pak di sini. Terima kasih sekali lagi apresiasi kami teman-teman dari DPRD Provinsi Selatan bisa memilih Wajo untuk kunjungan bamus dan sekaligus ya kata kasarnya apa namanya, ajarilah kami Pak apa yang bagusnya yang kami ambil dari Bapak. Terima kasih pimpinan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Pokja Bidang Musyawarah, saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bunda. Sebelumnya saya perkenalkan diri tadi sudah diperkenalkan. Ada tugas tambahan yang diberikan kepada saya selain sebagai anggota dewan, yaitu ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ini sudah masuk ke periode kedua, seperti itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bunda bahwa sesungguhnya pada hari ini DPRD Kabupaten Wajo sepertinya kejatuhan bulan. Ya. Yang ngasihnya itu anggota DPRD Kabupaten yang selalu berkemana, yang selalu berkunjung ke provinsi, tetapi pada hari ini Tuhan berpihak kepada kami bahwa minta-minta mungkin tadi malam perhitungan di daerah Singkar. Oleh karena itu ya izinkan saya untuk menyampaikan selamat datang di Kabupaten Wajo, di mana Kabupaten Wajo ini terkenal dalam sejarah seorang pahlawan nasional yaitu Nama Bekelen, sehingga Wajo dikenal dengan bumi Nama Bekelen. Tetapi ada tagline yang sudah mengindonesia, bahkan di luar Wajo dikenal dengan kota santri, di mana di Wajo ini mendidik calon-calon santri dai dari berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia. Dan sehingga saya sampaikan di sini sudah alhamdulillah sudah banyak orang dari Ponto menikah di sini, orang Bulukumba menikah di sini, orang Pangkep, hampir semua ini lulusan Asajia ini memilih untuk bersih di Wajo. Nah, sehingga yang masih hujan hati-hati minum airnya dan tempe. Dan kapan satu kali minum dan tempe itu insyaallah akan keseringan nanti datang dengan tempe. Dan memang uniknya ini Pak Kabupaten Wajo. Biasanya itu tempe menghasilkan tempe yang dibuat tahu. Jadi di sini ada kedelai yang
bikin tempe. Tapi di sini ya tempe yang memproduksi kedelai seperti itu. Karena hampir kalau musim kering itu semua ditanam kedelai seperti itu. Searah apa yang disampaikan oleh pimpinan rombongan bahwa bamus itu adalah ibarat bapedanya DPRD. Nah, kalau kami di sini ya, mengartikulasikan bahwa bapeda itu adalah menyusun sebuah rencana yang disusun tanpa ada dasar, sebuah rencana yang disusun dengan dalam keadaan tergesa-gesa. Ya, saya yakin hasilnya juga tidak baik. Sehingga ya, seperti yang diamanatkan di PP 12 bahwa tugas bamus ya, memberikan ya, masukan kepada pimpinan untuk ya, menyusun sebuah program dan kegiatan. Pasti kita tahu bahwa ya, kami di Bajo baru-baru ini merubah tatib yang alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Biro Hukum dan kami sudah melakukan persetujuan bersama. Salah satunya di situ ya, tugas bamus kemarin yaitu bagaimana mensinkronisasikan program 5 tahun yang disusun oleh alat kelengkapan dan menyusun 1 tahun masa sidang serta bamus ini sebagian masa sidang. Sehingga kami di Wajo ini saya informasikan ada 3 program yang kami susun baru-baru ini. Pertama 5 tahunan, kemudian kita rujuk kepada 1 tahunan. Sebagian masa sidang itu kita ya, sepakati menyusun rencana kegiatan 1 bulan. 1 bulan. Dan ditatib dan sesuai dengan PP nomor 12 bahwa semua kegiatan tersebut meskipun kalau kita merunut di ya, bamus itu sendiri, tetapi kami ada juga yang mengatur bahwa semua rencana program kegiatan yang disusun oleh bamus diselaraskan oleh Sitbang. Kemudian kami di sini Pak membicarakan di tingkat komisi. Setelah tingkat komisi baru kita pergunakan. Jadi semuanya ini dipergunakan. Ya, seperti yang disampaikan oleh tadi dari senior kami dari profesi mengatakan bahwa tatib itu kami jangan terlalu mengikat. Justru kami di sini Pak, tatib itu tidak ada longgar. Kenapa? Anggota dewan diikat saja luar biasa susahnya mengatur. Ya, diikat saja Pak, aturan saja kita perketat itu masih seperti itu. Sehingga ya kadang saya bilang seandainya perpula bisa dipindahkan di bandara tidak ada yang salah. Begitu. Jadi memang kami pada uniknya di Wajo dan alhamdulillah semua kesepakatan yang ada disepakati di bamus. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain. Boleh kita atur perjalanan dinas oleh pimpinan. Kami selalu diarahkan oleh pimpinan. Seperti halnya anggota yang tidak hadir di tempat penugasan, yakin Pak, misalnya tidak ditandatangani SPBD-nya. Seperti itu kebijakan pimpinan yang kita bicarakan di badan musyawarah. Nah, kemudian ada hal yang memang unik ya di apa namanya, tetapi uniknya itu justru kami anggota dewan yang terlambat ya, karena diatur di Undang-Undang 23, kemudian PP Permendagri nomor 80 sebagaimana yang sudah juga terakhir dengan Permendagri 120. Di situ tertera tentang penyebarluasan ya. Kalau kami Pak ini alhamdulillah kita sudah mulai, bukan cuma apa namanya, bukan cuma perda yang disebarluaskan. Insya Allah nantinya ke depan bahwa penyusunan kelompok perda ya, yang sudah kita susun bersama dengan pemerintah itu akan kami sebarluaskan. Gunanya apa?
untuk mendapatkan informasi masukan dari masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa selain daripada itu tadi, alhamdulillah kami juga sudah sepakati tentang penyebarluasan perda. Kan itu hanya yang diatur. Ya. Sosialisasi yang dilakukan seperti apa namanya itu, kami baca di undang-undang bahwa sosialisasi itu diarahkan sebelum rancangan peraturan itu disetujui bersama antara pemerintah dengan DPD, sehingga itu yang akan dilakukan. Kemudian mengenai kemarin ini kelompok kerja yang kami dinamikanya, kami memang kemarin kelompok kerja itu ya meskipun tidak diatur di undang, tetapi ya pada hakikatnya kelompok kerja itu apabila hanya mau merumuskan sesuatu yang tidak yang tidak tidak dilakukan melalui pansus, ya karena pansus itu luar biasa hak, ya. Nah sehingga ya, kelompok kerja itu kan tidak apa. Nah, sehingga ada pertanyaan, biasanya itu kelompok kerja hanya temporer. Ya, saya tidak tahu apakah yang dibentuk ini BAMUS 1, BAMUS 2 itu sifatnya hanya temporer untuk menyusun, ya, menyusun program dan kegiatan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Ya itu, karena ya, alhamdulillah Pak, semua peraturan hukum daerah kami di Wajo ini selalu kami konsultasi di biro hukum, dan itu ya sedata-data itu kami diberikan syarat ya, secara tertulis oleh secara tertulis oleh biro hukum. Kemudian di PP nomor 12 itu sudah jelas diatur jenis rapat, pelaksanaan rapat, forumnya rapat. Jadi kalau kita menyimak PP nomor 12, ya, pasti di situ mengatakan bahwa forum adalah peserta anggota rapat. Ya, sehingga senada apa yang disampaikan tadi sudah berilah kami berilah kami masukan kepada kami dasarnya seperti apa, karena diatur di tatib, ya, tatib berpedoman hanya perundangan, sehingga kami mau bertanya seperti apa memang dasarnya. Nah, itu yang forum yang koperasi, sehingga dari awal pembicaraan inilah saya selaku ketua pemuda ya, memutar imajinasi berpikir saya seperti bagaimana mengimplementasikan nanti apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami yang ada di DPD provinsi. Banyak hal yang kami lakukan di Kabupaten Wajo, tapi yang jelas bahwa apa yang disepakati ya, setiap bulannya itu ya, untuk merubah itu ya, bukan lagi seizin ketua BAMUS, tapi seizin pimpinan, karena semua keputusan yang ada ya, itu diterapkan melalui rapat gabungan komisi menyepakati rancangan naskah terhadap kegiatannya DPR setiap bulan. Kalau mau dirubah harus diikat, harus juga dengan perhitungan. Karena diatur di sini bahwa semua program kerja yang disepakati ya, oleh BAMUS yang diselaraskan oleh sekretariat dewan, kemudian dibahas dan disetujui bersama dalam perhitungan, sehingga membatalkan itu harus melalui perhitungan. Tidak semuanya anggota dewan merubah seperti yang disampaikan tadi pimpinan, bahwa ternyata ya, perubahan itu bisa melalui telepon. Kalau di sini tidak bisa Pak.
Tidak boleh perubahan apa yang disampaikan oleh pimpinan boleh seenaknya pimpinan mau merubah. Harus juga melalui perpuluhan. Di undang-undang mengatakan sih. Ya, kalau di PP itu ada bab tersendiri yang mengatur tentang penyusunan kegiatan DPD. Saya kira itu yang menjadi menjadi pertanyaan kami, ya. Tetapi yang jelasnya bahwa kami pun sudah berubah, bahkan melalui BAMUS ini memberikan pertimbangan kepada pimpinan perubahan tadi. Kalau dulunya ketua komisi, wakil ketua komisi, sekretaris tidak terjelas apa tanggung jawabnya. Nah, sehingga kami di DPD Wadi ini dalam perubahan sudah ditulis di situ bahwa tugasnya ketua komisi ini, tugasnya wakil ketua komisi ini, sekretaris ini, supaya tidak ada yang selalu berlempar-lempar. Ya, tidak ada yang berlempar-lempar. Biasanya kalau tidak ada persoalan, itu ketua komisi, itu wakil ketua komisi. Nah, sehingga di perubahan kami itu alhamdulillah kami sudah berubah semua. Demikian sedikit saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bunda, saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Pak Dede. Jadi perubahan di tatip kita ini seperti yang disampaikan bahwa perubahan-perubahan yang sudah ditetapkan atau yang sudah ditetapkan oleh BAMUS itu harus dipenuhi paripurna apabila akan melakukan perubahan. Dan ini mencoba untuk dilakukan pada periode ini yang kemarin masih ada hal-hal yang memang masih perlu diperbaiki. Dengan adanya saya pikir pengalaman kemarin, sehingga BAMUS beserta Perda mencoba untuk merumuskan ini seperti apa ini ke depan untuk bagaimana anggota DPR kita bisa lebih disiplin, apalagi di lokus yang tadi disampaikan bahwa tidak akan ditandatangani SPPD-nya apabila dia tidak berada di lokus. Itu sudah ketetapan melalui paripurna. Dan kemudian yang hal-hal lain memang perlu saya sampaikan bahwa kemarin tidak diatur di dalam tatip mengenai tugas dan fungsi daripada pimpinan komisi. Dulu waktu saya termasuk juga pada saat kita kunjungan ke luar daerah maupun dalam daerah sendiri. Siapa yang memimpin rapat apabila ketua komisi tidak ada? Apakah koordinator? Karena di sini Pak Ketua Rombongan di DPR kita ini di Wajo ini ada 2 wakil ketua. Ini 4 komisi jadi dibagi untuk mengkoordinir. Jadi Pak Wakil 1 ini mengkoordinir untuk komisi 1 dan 2. Kemudian saya untuk mengkoordinir 2 dan 3 dan 4. Itu pembagian. Apabila mereka ini akan melakukan kunjungan ke luar provinsi maupun ke dalam provinsi, itu harus melalui koordinator dulu baru masuk ke ketua. Jadi ada hal-hal yang baru kita lakukan di program ini untuk lebih istilahnya mendisiplinkan teman-teman, karena ada beberapa memang yang baru. Kalau kita melihat anggota kita yang ada di DPR Wajo ini sekitar 50% lebih yang baru, kemudian yang sisa itu 40% itu. Sehingga kita mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan apa yang kira-kira dianggap kemarin belum baik, kita perbaiki. Yang sudah bagus ya kita perbaiki, lanjutkan. Kemudian ada juga perubahan kita di sini, terutama pada saat rapat paripurna. Kalau rapat paripurna ini di undangan jam 9, kalau tidak perlu harus dibuka. Jadi nanti kita skorsing 30 menit sampai lagi di situ 30 menit lagi. Nah itu yang kita lakukan ini Pak. Jadi ada perubahan-perubahan yang kita lakukan di DPR ini. Kemudian masalah kegiatan-kegiatan kita sudah dirumuskan dalam satu bulan ini. Jadi tidak boleh lagi dirubah-rubah.
apa yang sudah ditetapkan oleh Bamus, program kegiatan setiap bulan itu yang akan diberikan kepada komisi. Pedoman ini. Sehingga kita mengatur waktu untuk komisi ini dan ini harus berangkat lebih duluan untuk menjaga jangan kosong kantor. Karena kemarin Pak, sebelum setelah kita dilantik, ini kan banyak LC masuk sampai masuk di media sosial, kantor kosong. Setelah itu ini ada pengalaman bagaimana komisi kita. Kecuali mungkin kalau sudah paripurna tidak bisa lagi geser-geser, termasuk BIMTEK, kemudian APBD, pembahasan APBD, paripurna dan sebagainya mungkin ya bisa kita lakukan itu berjalan bersama-sama. Tapi sekarang ini kita gilir. Kalau hari ini sampai Kamis berangkat komisi 1 dan 2, berarti minggu depannya baru 3-4 lagi berangkat. Supaya kemudian pimpinan juga begitu diatur. Pimpinan tidak boleh lagi berangkat bersamaan, harus tinggal. Nah, harus tinggal saat minimal. Karena Pak Ketua berangkat, Wakil Ketuanya harus tinggal. Mungkin itu barangkali Pak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ketua dengan Pak Junedi masalah apa tadi ini? Praksi quorum. Kalau praksi quorum berarti kita di sini 7 orang cukup. Sudah quorum. Nah, di PP 12 2018 itu kan sesuai dengan kehadiran secara fisik baru kita menyatakan korupsi. Kemudian masalah apa tadi itu? Bamus ya, Bamus di sini kan eksekutif ya, pimpinan DPR sesuai dengan PP 12 2018 kemarin, bahwa yang jadi pimpinan Bamus adalah ketua atau wakil ketua. Sekali itu barangkali Pak Dan mungkin bisa ada penjelasan dari ketua rombongan. Sharing berbagi pengalaman tentu nanti dibantu oleh teman-teman. Jadi memang di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kemarin, termasuk pada saat tatip itu dibuat, memang kita pakai istilah apa namanya itu, Pak Dan, yang keluar sedikit dari tatip tetapi tidak melanggar diskresi apa kemarin ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi contoh ketua pimpinan DPR itu karena jabatannya kan dia harusnya menjadi pimpinan Bamus dan Banggar ya, tetapi dalam prakteknya keseharian tidak, biasanya pimpinan tidak cukup waktu untuk melakukan tugas-tugas itu, terutama di Banggar yang paling banyak sekali rapat-rapat, sehingga dibuatlah kelompok kerja. Terus kelompok kerja ini dipimpin oleh seorang ketua Pokja dan wakilnya untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya teknis. Nanti setelah hasilnya akan ditetapkan, maka itu masuk di wilayah pimpinan. Jadi contoh, kalau di Bamus untuk menyusun jadwal 1 bulan ke depan, itu kan kita konsultasi. Ya, kalau menunggu semua anggota Bamus hadir, itu sama mungkin di sini tidak akan kejadian itu. Ya, jarang kejadian. Sehingga kami di sana yang penting sudah ada perwakilan semua fraksi. Ya, kebetulan juga kalau semua perwakilan fraksi itu hadir kan sudah 50 plus 1, 50% plus 1. Ya, karena jumlah fraksi ada 9, ya ditambah pimpinan 3 sudah 12, ya sudah lebih dari 50% dari anggota Bamus. Nah, nanti setelah ada hasilnya baru kita bawa ke pimpinan, pimpinan tetapkan, karena kebetulan memang di tatip itu kan tugas Bamus itu menetapkan jadwal ya di PP 12 itu. Jadi ketua DPR karena jabatannya dia menetapkan jadwal kerja DPR untuk 1 bulan ke depan. Biasanya kalau kita pakai di sana itu berdasarkan konsultasi
anggota. Nah, kenapa perlu kita hadirkan semua perwakilan praksi? Karena kadang-kadang memang ada kegiatan praksi yang tidak bisa kita hindari. Ya, jadi harus klop semua agenda praksi, baru kita ambil kesimpulan. Contoh misalnya, kita mau menetapkan jadwal reses tanggal sekian sampai sekian. Ternyata tanggal sekian sampai sekian ini ada praksi ini yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan di partai, atau ada praksi ini yang kebetulan ada kegiatan internnya, sehingga dicarilah titik temunya. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kita setiap rapat BAMUS itu harus ada perwakilan dari setiap fraksi. Nah, yang kedua yang kita memang keluar dari sedikit dari tatib. Kalau tahun lalu, periode lalu, pimpinan alat kelengkapan itu kan terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Saya nggak tahu kalau di sini. Misalnya komisi, ketua komisi, wakil ketua komisi, dan sekretaris, kan begitu. Nah, kalau di DPR di Sulawesi Selatan sudah tidak ada. Jadi yang ada hanya ketua dan wakil ketua. Ya, karena pengalaman sebelumnya, kalau kebetulan yang tidak ada di tempat ketua dan wakilnya, yang ada tinggal sekretaris tidak bisa pimpin sidang. Ya, sehingga kita keluar sedikit. Sekarang formulasi itu dirubah, jadi pimpinan komisi itu hanya ketua dan wakil ketua. Jadi wakilnya 2. Ya, wakilnya 2. Tetap 3 orang. Tapi yang sudah tidak ada lagi sekretaris. Ya, sekretaris ya jadi wakil ketua. Yang mengagendakan, menotulenkan hasil rapat komisi ya staf. Ya, staf sekwan. Ya, itu. Jadi ada beberapa yang keluar sedikit dari tata tertib itu, dari PP 12 ya, apalagi yang lain itu ada beberapa itu saya lupa ingat, nanti teman-teman yang lain yang menambahkan. Nah, jadi kalau tadi misalnya dikatakan ini PP ini memang kita agak keluar sedikit, dan itu sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, ternyata diperbolehkan. Ya. Yang terutama yang paling banyak menyita waktu untuk rapat itu Banggar. Jadi Banggar itu pada saat mulai dari konsultasi KUA PPAS itu hampir setiap saat kan rapat Banggar. Nah, sehingga yang memimpin ini adalah ketua Pokja. Nanti kalau hasilnya sudah matang, baru dibawa ke rapat pimpinan yang diperluas. Jadi semua pimpinan, mulai pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan kelengkapan lain dipimpin oleh ketua DPR. Disitulah dimatangkan. Nah, sehingga kalau untuk rapat sehari-harinya ini ya tidak mungkin pimpinan yang akan langsung mengkoordinasi. Itulah sehingga lahirnya ini namanya Pokja, kira-kira begitu. Jadi Pokja ini bekerja yang sifatnya teknis, nanti hasilnya tinggal ditetapkan oleh pimpinan. Mungkin itu kalau bisa disimpulkan. Ya, tetapi memang ada juga yang menarik yang kita bisa dapat dari Kabupaten Wajo ini, karena di DPRD provinsi itu Pak kadang-kadang kosong kantor memang. Saya kira ini perlu kita catat ini teman-teman. Bayangkan kalau 85 orang semua jalan berdasarkan komisinya masing-masing. Kadang-kadang memang kosong kantor. Ini yang menarik, mungkin perlu kita bawa. Jadi nanti kita sebagai BAMUS ya tentu kita buat jadwal jangan sampai kosong kantor. Itu yang perlu kita ingat itu. Kemudian kalau masalah tata kerja pimpinan tadi, biasanya kalau di DPRD provinsi itu usulan-usulan perjalanan dinas dan sebagainya itu memang biasanya langsung ke pimpinan. Jadi tidak harus lewat wakil baru ke pimpinan. Terkecuali pimpinannya tidak ada di tempat, baru diambil alih oleh
wakil yang kebetulan ada di kantor pada saat itu. Ya, karena yang dikhawatirkan kalau harus lewat wakil dulu, giliran wakilnya ada, pimpinannya tidak ada, atau sebaliknya giliran pimpinannya, ketuanya ada, wakilnya tidak ada. Sementara kita kebiasaan di DPR provinsi itu kunjungan kerja itu biasanya mendadak. Jadi mendadaknya itu hari ini kita rapat, hari ini kita putuskan misalnya kita mau ke Kabupaten Wajo, hari ini juga menyurat dan waktu kunjungannya besok. Ya, biasanya begitu. Jadi kalau kita sudah putuskan, oke, hari ini besok kita ke Wajo. Jadi hari ini menyurat, besok perjalanannya, jadi hari ini harus dapat jawaban. Kalau prosedurnya harus lewat wakil, kemudian pimpinan, kelamaan kita. Jadi pokoknya suratnya siapa saja pimpinan yang ada di situ bisa tanda tangan, ya sudah itu saja. Kira-kira begitu pengalaman kita ya, Ibu Ketua Komisi. Ya, saya kira itu dari saya. Ada barangkali dari teman lain yang ingin menambahkan? Ya. Sedikit pimpinan. Ya, saya sambung ya. Jadi periode kedua yang tidak bergabung dengan kami, maka periode kedua kami ini sudah mulai lagi kita bangun komunikasi dengan pimpinan. Alhamdulillah mengenai perjalanan. Saya sama apa yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa ya, sudah betul kami di sini sudah ada koordinator masing-masing. Ya. Jadi kemarin-kemarin itu biasanya anggota melewati wakil ketua, langsung saja ke pimpinan, ya. Sehingga wakil ketua itu tidak tahu kalau komisi 1, komisi 2 jalan, ya. Sehingga oleh kami di Bangkopeda pimpinan atur ini, ya. Bagaimana cara mengaturnya? Buatkan koordinator masing-masing komisi. Bagaimana caranya lagi? Ya, setiap anggota komisi yang mau melakukan perjalanan diwajibkan membuat pertimbangan urgensi. Ya, pertimbangan urgensi itu ditujukan kepada pimpinan DPD. Dalam hal ini adalah koordinator. Karena di undang-undang ini diatur bahwa, tapi juga diatur bahwa perjalanan dinas itu bisa ditandatangani oleh wakil ketua. Nah, sehingga contoh kasus seperti ini, Pak Ketua tidak ada, sesuai dengan jadwal yang ada, bahwa untuk komisi ya, terhitung mulai hari Senin, hari Selasa silakan jalan tanpa kehadiran ketua, maka pertimbangan urgensi ditujukan kepada masing-masing koordinator, dan koordinator ya, mendisposisi kepada sifat untuk dipersiapkan. Jadi seperti itu fungsinya koordinator. Ya, jujur ini Pak, kami juga biasa membuat pertimbangan urgensi. Kalau pimpinan itu menganggap bahwa itu tidak urgen, maka kami suruh cari lain yang betul-betul urgen. Ya, sehingga itulah fungsinya kemarin koordinator kami. Ya, seperti itu. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, makasih Pak. Seharusnya jadi yang DPRD Wajo yang menyampaikan. Mungkin ada penjelasan barangkali Pak Ketua Rombongan berkaitan dengan tadi disinggung penyebar luasan Perda di Sulawesi Selatan, karena kita juga di Wajo untuk mewacanakan seperti itu. Oleh sebab itu mungkin nanti ada waktu kita akan berkunjung ke provinsi untuk lebih jelasnya seperti apa mekanismenya, kemudian regulasinya seperti apa yang mendukung, ya. Termasuk juga mungkin penganggarannya seperti apa ke depan, karena ada rencana seperti itu juga di DPD Kota Wajo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya kira hampir budaya di DPR itu saya lihat di mana-mana sama kalau terkait dengan perjalanan dinas. Nah, cuma kalau di provinsi itu memang yang paling menentukan itu memang Bamus. Jadi kalau Bamus sudah membuat agenda 1 bulan ke depan, misalnya
tanggal sekian komisi ini jalan, tanggal sekian komisi ini jalan, ya tinggal cari judul saja. Apa judulnya? Ya, tinggal cari judul kan sudah ditetapkan bahwa dia jalan. Jadi tinggal cari judul dan cari objek kunjungan ya. Yang tanda tangan ya siapa saja pimpinan yang ada di situ. Ya, kalau dan pimpinan kan mereka punya masing-masing punya staf, jadi tinggal diatur. Yang penting perjalanannya tidak tabrakan ya. Biasa juga kelima-limanya berangkat, biasa juga dibagi yang pimpinan ketua DPR ikut komisi ini, wakilnya itu biasa diatur. Yang penting tidak tabrakan. Ya saya kira itu. Baik, kalau mengenai penyebarluasan perda itu sebenarnya kan pelaksanaan teknis pelaksanaannya itu bukan melekat di anggota dewan. Jadi dia adalah kegiatan yang malah seharusnya kalau menurut aturannya itu pelaksananya sebenarnya kesbang. Makanya kesbang itu kita ambil itu yang penyebarluasan nilai-nilai kebangsaan itu. Nah, kalau penyebarluasan perda itu pelaksananya kan sekretariat dewan. Jadi sebenarnya penanggung jawabnya itu adalah Pak Sekwan. Nah, oleh karena itu teknis pelaksanaannya itu kita didampingi oleh namanya tim pendamping. Jadi tim pendamping itu di-SK-kan oleh Pak Sekwan. Jadi sesungguhnya yang melaksanakan itu tim pendamping itu. Ya, kita hanya mengikuti pelaksanaan itu. Gitu. Jadi secara teknis misalnya begini, saya sebagai anggota DPR itu menyiapkan tim pendamping saya. Nah, pendamping ini nanti mendapat SK dari Pak Sekwan untuk melaksanakan itu. Sebenarnya kan yang melaksanakan itu Pak Sekwan. Tapi karena tidak mungkin Pak Sekwan melaksanakan di 85 titik, sehingga Pak Sekwan memberikan tugas kepada tim pendamping ini sebagai pelaksana di lapangan sana. Bahkan pencairan anggaran itu ke rekeningnya tim pendamping ini. Jadi ke rekeningnya tim pendamping, dia melaksanakan, dia yang mempertanggungjawabkan. Jadi kita hadir di sana itu ya menyertai saja, menyertai, karena di sana juga nanti sudah ditentukan siapa narasumbernya, siapa moderatornya, ya semua memang ada anggarannya. Jadi anggota dewan itu ke sana hanya ikut menyertai kegiatan itu, memberikan kata sambutan, pengantar dan sebagainya. Nah, pelaksananya sebenarnya adalah pendamping ini. Nah, begitu. Jadi, nah kalau anggarannya di kita itu setiap satu kali kegiatan kalau tidak salah 35 ya, 35 juta. Ya, jadi pokoknya satu kali kegiatan itu lebih 2 miliar untuk 85 anggota. Satu bulan 2 kali. Nah, jadi ya 5 miliar lah satu bulan. Nah, dari 35 itu memang ada komponen-komponen yang dibiayai. Misalnya makan minum, sewa tenda, sewa kursi, honor-honornya ini yang narasumber, moderator, pendamping dan seterusnya. Jadi memang ada komponen-komponen yang harus dibiayai Pak Sekwan. Nah, sehingga ya, dan dalam prakteknya setelah dilaksanakan satu tahun kegiatan kemarin, kalau ada pemeriksaan dari BPK, jadi yang diperiksa adalah pendampingnya. Ya, jadi tentu Pak Sekwan dulu, kalau perlu diklarifikasi, diverifikasi di pendampingnya. Nah, kemarin kita sudah diperiksa oleh BPK, disampel setiap fraksi itu satu-satu, dimintai foto-foto kegiatan yang asli dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang juga dicek ke lapangan langsung. Kalau yang tanda tangan SPPD kepala desa ya dicek di Pak Desa, betul ada kegiatan seperti ini gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kegiatan ini dulu kita gagas. Jadi ini kan kegiatan ini dilaksanakan baru nanti periode DPR 2014-2019.
Itu pun sudah akhir periode, yang periode sebelumnya kan tidak ada. Jadi dasar pemikirannya itu waktu itu begini Pak, kita ini anggota DPR, ketika turun ke masyarakat, itu kan pertanyaannya masyarakat itu sebenarnya satu nih pertanyaannya, apa yang saudara bawa datang ke sini? Nah, waktu itu kalau kita reses kan luar biasa usulan dari masyarakat ini itu. Usulan ditampung tapi sedikit sekali yang bisa direalisasikan, kira-kira begitu. Nah, sehingga waktu itu diubahlah polanya. Sekarang kalau ketemu ke masyarakat, supaya masyarakat tidak terlalu banyak tanya, ya kasih saja materi peraturan-peraturan daerah, sudah itu ajak makan bersama, sudah itu pulang dikasih uang saku, selesai gitu. Tidak banyak-banyak, kira-kira begitu dasar awalnya itu. Jadi memang mereka-mereka ini kalau ikut kita punya kegiatan pulang diberikan uang saku. Ya. Saya nggak tahu kalau Ibu Desi di sini dikasih apa kalau pulang pesertanya. Nah, cuma biasa prakteknya itu berubah di beberapa daerah itu. Meskipun ini sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi kadang-kadang karena kesepakatan misalnya kumpul 70 orang atau 100 orang, nanti orangnya masyarakat bilang udahlah uang saku di sini berikan kursi aja per dewan, biar kami tidak perlu lagi bawa uang saku. Nah, jadi sudah uang sakunya diakumulasikan, dibelikan kursi lah, belikan tenda lah, kira-kira begitu. Tapi itu sebenarnya secara administratif tidak diperbolehkan, tetapi karena kesepakatan masyarakat, ya tetap pertanggungjawabannya ya terima uang transport. Saya kira itu barangkali ada dari teman-teman anggota BAMUS yang ingin menambahkan. Pak Ganya, silakan. Baik di kelompok kerjanya Banggar maupun BAMUS, dan itu tidak dibebani keuangan daerah APBD. Mereka kita dapat honor yang biasa di ketua komisi, wakil ketua komisi 150.000 berapa begitu. Lalu bukan bersifat sementara. Kemudian soal apa tadi itu kekoruman sudah dijelaskan oleh kedua kelompok kerja. Jadi kami juga datang di sini berstudi banding ke kabupaten karena kami menganggap bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan dengan DPR kabupaten dan DPR provinsi. Kita ini sama-sama namanya DPRD. Cuma satu yang tugasnya lebih luas, bukan lebih tinggi, lebih luas. Harus di mana itu lebih luas tugasnya itu DPR provinsi daripada DPR kabupaten. Tapi bukan lebih tinggi dan lebih rendah. Kita sama. Berbeda kalau DPR pusat barangkali mereka jauh lebih tinggi, dia yang punya republik ini, sehingga tidak pernah tersentuh ini tersentuh itu. Bahkan kita DPR ini senasi, DPR kabupaten dan provinsi ini tiap tahun ada peraturan pemerintah keluar dan tidak pernah ada peraturan pemerintah yang memperkuat posisi kita. Setiap tahun keluar melemahkan terus. Kemudian suatu waktu yang lalu kita disebut pembuat perda, bukan legislatif. Bayangkan itu, bertahun-tahun kita disebut sebagai legislatif, tiba-tiba disebut pembuat perda. Jadi waktu pemilu yang lalu kita tarik kantong, tulis di situ caleg, padahal kita bukan calon legislatif. Jadi harus ditulis dengan konsisten pemperda. Kita calon pembuat perda, bukan calon legislatif, karena kita bukan legislatif. Inilah tidak adilnya republik ini terhadap kita sebenarnya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih bisa BAMUS ini kadang-kadang berubah jadwal ini dan itu atau mengambil keputusan padahal tidak quorum. Mungkin kalau di provinsi iya Pak, jumlah fraksinya kalau diambil semua perwakilan artinya quorum fraksi sudah lebih dari 50%. Tapi ada memang beberapa daerah yang jumlah fraksinya itu
tidak mencapai 50% ketika semuanya hadir. Nah, ini pernah kita konsultasikan dulu di DPR RI. Ini kan sumbernya ini dari DPR RI melakukan hal seperti itu. Pembenarnya adalah selama hal itu bisa dilakukan, selama hal itu diatur di tata tertib kita, itu dibenarkan. Tapi jangan coba-coba dilakukan itu kalau tidak diatur di tertib, karena nggak ada jadwalnya. Jadi bisa selama hal itu dilakukan di tertib. Jadi tidak harus selalu rapat bamus, tidak harus selalu kemudian yang sudah diparipurnakan kemudian harus selalu diparipurnakan kembali, tidak harus. Bisa dilakukan rapat konsultasi istilahnya. Kalau nggak salah itu kalau DPR RI minimal 6 fraksi sudah bisa mengambil keputusan, tapi dengan catatan tadi Pak, harus dimasukkan di dalam tatib mereka. Artinya kalau Majo ingin melakukan seperti itu, masukkan di tatibnya, maka hal itu bisa seperti itu. Kalau yang saya nggak salah sampaikan ya seperti itu yang pernah kita konsultasikan di provinsi, di pusat. Kemudian yang kedua sebetulnya yaitu tadi kalau hal ini kita agak kesulitan Pak kalau sifatnya terlalu mengikat, karena kadang-kadang partai itu keputusannya melebihi presiden Pak. Ya, jadi kita nggak hadir acaranya aja sulit, dan rupanya para pimpinan itu juga bagian dari yang sulit-sulit itu tadi gitu. Jadi mau tidak mau kita harus lebih fleksibel Pak, artinya harus lebih fleksibel karena memang tuntutan kita semua. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu keras nanti dibilang apa ya istilahnya membela teman sendiri karena separtai dan sebagainya, padahal tidak. Kadang-kadang kita diikat aturan, tapi ya itulah tadi kita bikin fleksibel mungkin karena kita saling memahami bahwa aturan partai itu jauh lebih berbahaya daripada seperti itu Pak. Bahayanya tinggi. Ya seperti itu, ada berbagi di situ saja Pak. Cuma itu yang memasukkan DPR bahwa kita memang sering kosong. Cuma sulit juga Pak DPR provinsi. DPR provinsi itu kebanyakan tugas yang dipisah-pisah. Kalau kita di sini Pak, siapapun yang ada bisa menerima aspirasi. Kalau di DPR provinsi itu Pak ada memang bagiannya tiap hari beda-beda yang terima aspirasi. Saya sendiri nggak apa sebetulnya. Saya terima aspirasi tanggal berapa, jam berapa, yang saya nggak tahu Pak. Padahal ada tugas saya bahwa di hari ini adalah jadwal saya terima aspirasi, hari ini teman ada jadwalnya. Tapi ya kita tidak berdasar komisi. Seandainya seharusnya harusnya bilangkan itu Pak. Kalau bingung tuh kita sebetulnya itu jadwal kita terima aspirasi itu kayak pekerjaan tambahan sebetulnya. Ya karena kita tidak pernah ingat. Tapi memang perjalanan kita selama ini sepakat dengan pimpinan Bamus kantor sering kosong. Apalagi kalau kita bimtek Pak 100% itu pergi semua. Semua unsur pimpinan, pokoknya kosong lopong semua pergi. Padahal saya ingat kalau kita di daerah dulu komisi saja dibagi, kalau ketua komisi pergi perjalanan Pak enggak. Nah, jadi apalagi unsur pimpinan kalau kita di provinsi wallahu alam, karena saya juga baru Pak, kayaknya kalau mau pergi semua ini. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak tanya ke wajah mengingatkan untuk seperti itu. Dan sebetulnya saya kepingin dengar galak-galaknya bagusnya Wajo. Nah, kalau kita itu di daerah dulu, Bamus itu lebih galak daripada Banggar, lebih ditakuti. Karena dia seperti apa? Komitmen dibuat antara eksekutif dengan legislatif di Banggar. Kalau Bamus nggak mau pasang jadwal nggak bisa. Bamus mau pasang 2 bulan pembahasan loh. Nah, tapi ternyata di provinsi nggak seperti itu. Karena itu tadi Pak kelemahan dari adanya tim kecil yang kita bentuk ini, yaitu rapat konsultasi tadi. Ya walaupun dengan perwakilan fraksi saja dan pimpinan sudah bisa menggolkan satu kegiatan. Jadi seperti itu, tidak perlu kesepakatan semua Bamus. Dan itulah yang menjadi kartu kaki kita sebagai anggota Bamus untuk provinsi. Sudah seperti itu. Ya saya mungkin itu saja masukannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dua yang ditakuti. Pertama pimpinan partainya, yang kedua tim suksesnya. Nah, itu saja. Kalau kita gubernur di sana kita tidak takut dengan gubernur. Tapi kalau pimpinan partai bilang hari ini berangkat ke Jakarta, oh tidak ada ya. Biar paripurna ditinggalkan Pak. Saya kira itu berkelakar. Terima kasih, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Kami sudah mendapat masukan-masukan dari teman-teman dari DPRD
masukan bagi kita di provinsi. Yang paling penting itu saya kira itu tadi, jangan sampai kantor DPR kosong karena perjalanan dinas. Ya, nanti kita yang bertugas mengatur jadwal itu bisa dijadikan sebagai satu masukan yang paling berharga. Saya kira terima kasih banyak dan sekaligus permohonan maaf kalau kedatangan kami cukup menyita waktu dan agenda dari teman-teman dari DPRD Kabupaten Wajo, dan mudah-mudahan ya tentu kami menunggu DPRD Kabupaten Wajo silakan datang ke Makassar untuk berbagi di sana. Ya saya kira itu. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Wakil Ketua. Ya, pimpinan. Sebelum ditutup ya, seperti yang saya Santri, yang kedua adalah Sutra. Yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan bahwa pemerintah Kabupaten Wajo sudah, dan alhamdulillah kegiatan ini didukung penuh oleh Bapak Gubernur, bagaimana mengembalikan rohnya itu persaudaraan di Wajo. Saya yakin di perjalanan dari Makassar ke sini dibekali dengan perjalanan ini pimpinan, sehingga yang saya bagian dari mereka, ya habiskanlah uang untuk mobil Sutra. Mobil Sutra berarti membantu masyarakat kami, ya. Nah, sehingga apa yang kami programkan bersama dengan pemerintah Kabupaten Wajo bisa terlaksana. Ya. Seperti baju yang saya pakai adalah merupakan produk lokal Kabupaten Wajo. Dan kondisi pasti tahu itu di mana tempatnya. Kebetulan ada kami di sini ada kampung DI yang sepanjang jalan itu adalah produk Sutra. Seperti itu. Ya. Tidak mahal. Ada yang 2,5 juta per meter, ada yang 250 per meter. Tetapi harapan kami bukan dari nilai, tetapi pada partisipasi Bapak Ibu Dewan dan Provinsi untuk menggalakkan program pemerintah di Kabupaten Wajo. Demikian pimpinan. Bapak Ibu dari DPD Provinsi, khususnya dari tim 1 Bamus, jadi Bapak Dewan ada beberapa Bapak Ibu anggota Dewan yang sempat hadir dari Kabupaten Wajo, Pak Wakil. Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah menerima beberapa masukan, dan kita mungkin juga sedikit memberi masukan sehingga pantas kalau kita sebut sebagai teori. Jadi apa yang dilakukan di provinsi saya kira menjadi perhatian bagi kami, sepanjang itu memang memungkinkan untuk kami laksanakan. Begitu pula dengan apa yang kami lakukan. Tapi memang ini saya kira masalah di seluruh Dewan, karena di Kabupaten Wajo, di provinsi, di kabupaten mana saja terjadi hal seperti ini, terutama untuk mengefektifkan agar kantor itu tetap ada anggota DPR, terutama di dalam hal penerimaan aspirasi, karena kami juga memang disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kami. Jadi sekalipun demikian, di antara penerima tim per hari itu tetap saling mengatur, Pak. Kalau ada 2, ada 3, ya saya kira cukup. Begitu pula kalau menerima kunjungan dari beberapa daerah, kami juga sering kedatangan Pak anggota DPRD dari Sumatera, dari Jawa. Sebaliknya kami juga sering begitu. Jadi saya kira apa yang kita dapat hari ini sangat bermanfaat buat kami, terutama dalam hal efektivitas Bamus. Barangkali ini memang harus kita berikan Pak Ridwan, Pak Wakil, karena begitu susahnya kita menghadirkan forum untuk di tingkat Bamus, apalagi di paripurna. Jadi saya kira ini masukan yang sangat berharga buat kami di Kabupaten Wajo, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
memilih Kabupaten Wajo sebagai lokasi untuk kunjungan. Mudah-mudahan insya Allah jangan bosan untuk menerima kunjungan berasal dari kawan-kawan dari DPRD Kabupaten Wajo. Sekalipun kami sudah mendengar secara jelas, saya kira mungkin kawan-kawan dari komisi dari AKD lain tentu akan mendengar langsung. Jadi mungkin suatu saat seharusnya jadwal ini pimpinan yang berangkat terkait masalah renja masing-masing AKD dan renja khusus pimpinan. Ini yang kita mau pertanyakan kemarin bersama. Tetapi ada surat dari cepat dari provinsi, maka kami mendaftar. Nah, mungkin kita mencari waktu yang cocok. Iya, insya Allah nanti kami hubungi, nanti sektor juga mencoba hubungi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya atas nama seluruh anggota Dewan Kabupaten Wajo yang sempat hadir maupun tidak sempat hadir, mohon maaf kalau misalnya dalam perjuangan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mewakili kawan-kawan saya dimaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu tugas Badan Musyawarah itu kan yang pertama menyusun rencana kerja DPR baik 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan atau sebahagian dari masa sidang ke depan. Sehingga untuk mendapatkan masukan-masukan atau mungkin ada pengayaan-pengayaan dari teman-teman yang ada di daerah, ya kami perlu untuk mengunjungi 1-2 kabupaten untuk menambah masukan-masukan terkait dengan rencana kerja DPR yang ada di kabupaten. Saya kira itu yang ya, salah satu masukan yang positif kan itu tadi bahwa Bamus sebagai alat kelengkapan yang tugas pokoknya menyusun kegiatan di Dewan, tentu masukan ini sangat berharga supaya nanti kalau kita menyusun jadwal kegiatan di DPRD provinsi, salah satu pertimbangannya itu jangan dibuat anggota DPR itu keluar bersamaan supaya kantor tidak kosong. Ya, saya kira itu masukan yang bagus. Ini dari Bamus DPRD provinsi, mereka berkunjung untuk sharing pendapat bagaimana mekanisme Bamus yang ada di DPRD Kabupaten Wajo. Jadi ada interaksi, komunikasi, diskusi yang agak bagus. Banyak hal-hal yang bisa kami jadi masukan. Sebaliknya juga dari provinsi juga banyak mendapat informasi dari kami tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Bamus. Ada beberapa yang sudah tadi disampaikan. Pertama tadi itu adalah quorum fraksi, ya kalau ya setiap fraksi itu dinyatakan quorum. Kalau kita kan di sini masih berdasarkan dengan PP 12/2015, artinya jumlah anggota yang hadir melebihi daripada 50%. Plus 1 itu baru dikatakan quorum. Tetapi provinsi itu berdasarkan dengan fraksi. Itu yang bisa dikatakan quorum. Kemudian yang kedua ada juga yang perlu memang kita sebagai masukan DPRD Kabupaten Wajo adalah ada penyebaran luasan perda. Itu sudah dilakukan oleh DPR provinsi selama 1 periode kemarin. Itu mungkin kita juga wacanakan di DPRD Kabupaten Wajo berkaitan dengan itu. Kemudian hal-hal memang yang perlu disampaikan ada sharing, ya. Sharing masukan dari DPRD Kabupaten Wajo menyangkut tingkat disiplin ya teman-teman. Kemudian perjalanan dinas juga konsultasi komparasi itu kita atur di Bamus itu tidak bersamaan secara keseluruhan anggota DPR, tapi kita mengatur jadwal. Artinya setiap komisi itu berangkat
sesuai rencana ditetapkan di Bamus. Jadi apa yang setelah ditetapkan di Bamus itu yang akan dilaksanakan oleh komisi.